Pak Apri mau. Oke. Aki, Halo Aki ngalir Ibu be, Atika. Aki ngalir be. Halo Pak Oke, hari Agus, ini apa kabar? jatahnya Bu ya untuk jadi coach ya Bu ya. Iya, Oke, saya share dulu Bu ya penilaiannya ya. Ini Bu, kira-kira mana nih yang mau Ibu tingkatkan nanti ketika menjadi coach Bu Atika? kayaknya saya mau mendengar aktif, Pak. Karena saya ini Oke. sepertinya kalau mendengar aktif itu agak kurang nangkep. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Rate-nya Bu, kira-kira kalau sekarang itu ada di mana? Terus nanti ketika sudah Ibu terapkan, Ibu pengennya ada di posisi mana? Ini ada 1 sampai 4 nih. Ibu sekarang ada di mana Bu? Saya tuh baru Mm-mm. sampai, kayaknya udah di 3 deh, Pak. Bebas dari Oke. judgement, asumsi, dan Mm-mm. asosiasi. Ah, enggak sih, Jadi, asosiasi terkadang masih juga, Pak. iya, iya, iya. Ah, Terus nanti pengennya keempat berarti Bu ya? iya, pinginnya keempat. Jadi Bebas yang di dari sini asosiasi. kalau saya tangkap nih Bu ya, tadi dari Ibu itu kayaknya asosiasi nih yang pengen Ibu bener-bener tingkatin, bener nggak? Iya, benar. Asosiasi. Ah, seperti apa Bu? Kalau kondisinya sekarang itu seperti apa? Terus nanti pas peningkatannya pengennya seperti apa? Pas di bagian asosiasi ini Bu. Iya, saya tuh kepinginnya coach saya itu mengasosiasi dirinya sendiri, bukan Hmm, dari saya. Jadi inisiatif, gagasan itu atau kesimpulan akhir atau jalan rencananya itu bukan dari saya. Nah, benar, saya ini benar. kadang-kadang kebawa gitu kan. Jadi Hmm, mengarahkan coach untuk menentukan rencananya begitu. hmm, Maksudnya begitu, hmm. jangan sampai saya itu yang apa ya, memberikan memberikan Hmm. statement atau langkah-langkah begitu, Malah Pak. malah spoiler nanti takutnya Bu ya. Iya, nanti dia Ah, mau nambah lagi hmm. gitu. Mm-mm. Oke, jadi Bu itu butuh teknik dan cara-cara nggak sih Bu untuk bisa nyampe ke situ agar seperti kata Ibu tadi, nanti Pak Aprinya itu bisa mengasosiasikan apa melalui pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi ya gitu. Ada nggak sih caranya Bu gitu? Kira-kira Apa menurut ya Ibu gimana caranya nih ya biar caranya? saya tidak tidak ter apa ya tidak mengasosiasikan gitu ya. Mungkin Mm-mm, mm-mm, saya harus lebih apa ya pertanyaan-pertanyaan saya itu mungkin mm-mm, mm-mm. tidak menjurus pada nantinya memancing saya sendiri untuk membuat asosiasi Iya, begitu. iya, iya, Jadi benar-benar benar. kayaknya saya harus Heeh. lebih berhati-hati ketika mengajukan pertanyaan, Mm-mm, mm-mm, kemudian membawa si coachnya agar mm-mm, dia bisa memberikan mm-mm. asumsi dia sendiri begitu, Mm-mm. mengasosiasi apa yang harus dia lakukan sendiri begitu. Mm-mm. 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 Oke, bagus tuh Bu. Kapan mau dilaksanakan kira-kira? Besok bisa Pak, Besok, karena oke. Pak Mm-mm. Apriyadinya janjian sama saya itu besok. Oke. Untuk persiapannya kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Bu gitu? Atau Ibu sendiri apa yang ingin dipersiapkan gitu? Hmm, apa ya, mungkin kalau mendengarkan aktif ini mungkin saya butuh Mm-mm. tempat yang nyaman mungkin ya, yang tidak Mm-mm. berisik gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Maklum lah Pak, saya ini suka apa, hilang konsentrasi gitu kan. Benar, 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 Jadi benar, benar, benar. iya, jadi untuk mendengarkan aktif mungkin saya perlu tempat yang nyaman begitu kan Mm-mm. untuk Mm-mm. nanti Mm-mm. coachingnya sama Pak Pak Apri nanti. Mm-mm. Nah, Bu, ini kan masih ada waktu, Bu, ya kan besok tuh ketemu Pak Aprinya. Kira-kira Mm-mm. agar nanti dari rate 3 mendengarkan aktif ini menjadi rate 4 nih, Bu, ya. Ada nggak sih, Bu, yang akan Ibu lakukan supaya menambah istilahnya pengetahuan Ibu terkait mendengarkan aktif seperti itu? Mendengarkan aktif kayaknya harus dengan rasa mungkin ya Pak ya. Oke, dengan rasa, Bu, ya. Mm-mm. Ibu udah gitu lihat apa gitu contoh-contoh atau gimana gitu terkait mendengar dengan rasa Bu?
Iya, saya udah baca kemarin, Pak, bahwa kalau Mm-mm, kita untuk melatih mendengarkan dengan baik itu harus dengan mm-mm. rasa, yaitu Ya. kita harus menerima, Mm-mm, menerima kata-kata kunci yang mm-mm, mungkin disampaikan berulang kali oleh coach kita, gitu kan. Kemudian kita juga harus eh, memberi tanda, mungkin memberi tanda dengan anggukan, oke, mm-mm. bagus, gitu kan. Keren, keren. Kemudian saya juga harus membuat rangkuman. Jadi saya Mm-mm, juga harus mencatat nanti mm-mm, rangkuman apa-apa yang dari setiap apa yang saya sampaikan dan mm-mm, coach jawab begitu, Pak. Kemudian mungkin saya juga akan bertanya mm-mm, sejauh mana, mm-mm, seberapa gitu kan, mm-mm, apa yang dilakukan atau yang sudah terjadi begitu mm-mm, mm-mm. dengan rasa. Mm. Duh, luar biasa sekali Ibu itu menurut saya persiapan Ibu sebenarnya sudah sangat matang ya. Oke, dari Insya Allah, Pak, percakapan karena kita, saya oke, gimana Bu? iya, insya Allah Pak, karena Ah, saya tuh ingin ah, mendengarkan aktif ya, gitu. ya benar benar benar. Oke Bu, ada lagi nggak Bu yang bisa saya bantu terkait percakapan kita hari ini Bu? Kayaknya itu aja ya Pak ya. Mungkin Boleh. kita sama-sama cari tempat yang nyaman. Mm-mm. Kemudian nanti saya tolong Pak menyimak aktifnya dengan rasanya udah dapat Ya, atau belum gitu ya ya. nanti. Ah. Oke Ibu, sebelum mulai besok ketemu Pak Apriknya, boleh disimpulkan Ibu, apa sih poin-poin penting pertemuan kita pada kali ini Ibu? Iya, nanti saya pingin nanti Pak Agus itu nanti untuk Mm-mm. Mm-mm. membersamai saya, menyimak saya, apakah saya sudah menjadi pendengar aktif. Nah, Mm-mm. mendengar aktif ini apakah saya sudah menggunakan rasa saya, kemudian apakah saya masih mengasosiasi Ya. coach saya, begitu kan? Ya. Eh, itu saja, Pak. Oke, clear Bu ya. Oke, clear. Oke, selamat bertugas Ibu Atika. Ya, sama-sama, Pak. Oke, silahkan Bu Atika. Ya. Halo, Pak Apri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Atika. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Gimana Pak Apri? Hari ini kan kita mau ada yang mau didiskusikan nih. Iya, itulah kemarin kan mau hubungi Ibu, mau ada yang diomongin nih, ada yang didiskusiin nih tentang pembelajaran sih Bu ini nih. Oh gitu. Oh, Gimana kalau mm-mm. kita cari tempat yang enak Pak? Karena saya Oh ini boleh. agak terganggu kalau di mana ya enaknya? Oh, di mana tuh? Di ruangan mana tuh biasanya? Kalau misalkan nyamannya Ibu di mana tuh? Oh ya, gimana kalau kita di perpustakaan aja? Karena kalau Boleh, zaman ini boleh. kan anak-anak masih pada di kelas kan, belum ada yang berkunjung ke perpustakaan. Boleh, boleh. Oke, oke Pak Apri. Nih, silakan duduk dulu. Mau ngopi nih Pak. Enggak, saya kan enggak ngopi Bu. Oke, oke Pak Apri nih, apa nih yang mau kita bahas hari ini Pak Apri? Topik apa yang mau Pak Hmm. Apri gali? Oke, kan di dalam pembelajaran saya tuh Bu, saya tuh masih kurang istilahnya tuh bisa untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid Bu. Nah, Oke, di kelas itu saya tuh masih sepertinya saya yang aktif di kelas itu. Kesannya tuh saya tuh hanya memberikan pelajaran kepada siswa, siswa apa tuh menerima pelajaran, terus melakukan latihan, membuat tugas dan menurut saya itu kegiatan yang monoton seperti itu, Bu. Dan juga kalau misalkan saya pelajari dengan pembelajaran yang pada saat ini yang fokusan kita itu pada kurikulum merdeka itu kan kegiatannya itu harus berpusat pada murid. Nah, menurut saya pembelajaran saya itu Bu tidak berpusat pada murid seperti itu, Bu. Masih masih tidak masih ya monoton masih kegiatan pembelajaran konvensional seperti itu, Bu Atika. oke. Jadi Pak Apri mau meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid ya Pak. Mm-mm. Oke, dari apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Yang jelas, Bu ya. Fokusnya, ya kan Mm. meningkatkan pembelajaran pada murid itu kan banyak ya Pak ya. Nah, Hmm. meningkatkan pembelajaran murid yang seperti apa itu, Pak? Nah, saya tuh
inginnya tuh Bu ya, di dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid itu bisa aktif seperti itu Bu. Oke, Bisa murid bisa aktif, aktif ya Pak iya, ya, bisa bisa aktif tuh. aktif. Walaupun istilahnya tuh ya, saya lihat juga di YouTube nggak lagi tuh siswa yang istilahnya hanya duduk diam di meja mendengarkan guru berbicara seperti itu. Saya lihat siswa itu seperti itu Bu, saat ini. Itu yang Oke, diinginkan, eh, kayaknya untuk saat ini tuh siswa juga sepertinya inginnya kegiatannya seperti itu kan. Nggak monoton, mungkin apakah masalahnya di saya ataupun apa dari kegiatan pembelajarannya ataupun yang seperti eh, saya pikir itu saya belum bisa meningkatkan kualitas saya untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid seperti itu Bu. oke Jadi Pak Apri. eh, yang ingin saya dapatkan tuh Bu ya, saya tuh bisa mengajak siswa itu dalam pembelajaran mereka tuh inginnya seperti apa, pastinya seperti itu Bu. Biar bukan hanya tujuan pembelajaran yang didapat, cuman di balik dari tujuan pembelajaran yang didapat oleh siswa, siswa juga merasa kegiatan itu menyenangkan seperti itu Bu. Oke, jadi kalau saya situasinya situasi pembelajaran seperti apa yang Bapak alami sekarang? Ya itu Bu, merasa situasinya itu Bu ya, kalau di kelas siswa tuh hanya diam seperti itu, menerima Oke, pelajaran siswa saya diam. seperti itu. Tapi di sisi lain mereka nih ngerti nggak apa yang saya sampaikan itu. Cuman dari proses pembelajaran, saya memberikan latihan, nilai siswa itu baik. Misalkan di Oke, pelajaran bahasa Indonesia mereka tuh bisa. Cuman eh, di dalam kelas itu tidak aktif siswanya seperti itu, Bu. Hanya menerima pelajaran. Dari oke segi Pak Apri. misalkan asesmen penilaian mereka itu baik, siswa-siswa saya di kelas itu. Oke, oke, Nah, oke. cuman kegiatannya itu agak kurang menyenangkan sepertinya, Bu. Itu. Gitu ya. Itu Oke, situasi jadi yang saat ini saya rasakan. mm-mm. Pak Apri ingin murid yang aktif, tetapi kenyataannya murid Pak Apri itu banyak diam di kelas, gitu ya. Iya, Tetapi hasil pembelajarannya baik, ya iya, kan? Nah, jadi yang mau Pak Apri lakunya, Kak, jadi eh, inginnya Pak Apri siswa itu aktif, tapi siswanya diam, tapi hasil pembelajarannya baik. Nah, apa sih Pak yang mm-mm. mempengaruhi hal itu? Apa ya, Bu? Kalau misal saya lihat, Bu, yang mempengaruhi eh, kegiatan tersebut terjadi itu mungkin gaya belajar yang saya lakukan, mungkin, Bu. Oke, Saya kan gaya menggunakan belajarnya Pak metode, Apri gitu ya. Gaya belajar iya, atau gaya ya, ya, mungkin gaya gaya belajar atau belajar metode, guru ya. metode yang saya lakukan di kelas sepertinya yang membuat itu tuh terjadi, yang mempengaruhi siswa itu jadi kurang aktif, mungkin tidak menyenangkan, mungkin kan saya kan bisa, kita sebagai guru kan bisa merasakan apa Iya, yang iya. siswa rasakan tuh Bu. Jadi yang Oke. untuk identifikasi awal itu yang saya rasakan. Kayaknya metode yang saya gunakan dalam pembelajaran itu kurang baik sepertinya Bu. Oke. Jadi Pak Apri itu hal yang mempengaruhi itu ada di dalam diri Pak Apri begitu ya. Iya. Ya, bahwa Pak Apri itu merasa bahwa Pak Apri eh, belum melakukan atau belum memiliki gaya belajar yang bisa memupuk anak untuk menjadi aktif begitu ya. Hmm. Oke. Nah, eh, kira-kira nih apa yang bisa membuat Pak Apri merubah mungkin yang bisa membuat Pak Apri belajar gaya belajar yang bisa membuat anak menjadi aktif. Apa ya Bu Apa ya? yang bisa membuat itu terwujud? Kan itu yang jadi permasalahannya tuh Bu. Tapi Ya, saya ingat Bu ya, pada saat guru-guru kami itu diminta oleh dinas, oleh kepala sekolah untuk buka PMM, nggak salah tuh Bu ya. Di sana kan banyak kegiatan mandiri tuh Bu, pembelajaran mandiri iya, untuk guru tuh. Nah, betul. saya baca-baca tuh kan ada topik tentang pembelajaran apa ya? Pembelajaran berdiferensiasi, nggak salah Bu. Jadi Iya, Heeh. Menurut saya, mungkin supaya pembelajaran saya itu sesuai dengan apa yang saya inginkan,
saya mungkin akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi yang saya baca itu juga bisa meningkatkan kemampuan, meningkatkan kualitas pembelajaran yang istilahnya tuh berpusat pada murid. Itu Bu, sepertinya Bu, situasi yang Oke. saya inginkan. Jadi nanti Pak Apri mau yang bisa membuat pembelajaran menjadi aktif itu Pak Apri mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Pak Apri Hmm, ini udah nemukan nih, mau melakukan gaya oh belajar iya, berdiferensiasi ya. Nah, jadi rencana apa nih yang mau Bapak lakukan untuk mencapai tujuan Bapak tadi adalah siswa yang aktif gitu ya. ya, kalau untuk mencapai tujuan atau mewujudkan apa yang saya inginkan tadi, Bu ya, mungkin saya tuh pastinya eh, akan mencari referensi dulu supaya bisa Oke. melakukan kegiatan berdiferensiasi di kelas pastinya Bu. Dari PMM salah satunya kan, dari YouTube, dari sumber-sumber referensi yang bisa dicari di internet, bagaimana tata cara untuk melakukan kegiatan berdiferensiasi. Kemarin juga saya pernah sempat nonton tuh Bu, di YouTube kegiatan berdiferensiasi. Ada menggunakan infokus, siswanya tuh diminta untuk memilih minat belajar mereka tuh yang seperti apa, seperti itu. Jadi mereka tuh maju ke depan satu-satu, diminta untuk memilih minat belajarnya seperti apa. Jadi gurunya itu bisa mengidentifikasi arahnya siswa ini ke mana pembelajarannya. Di dalam pembelajaran diferensiasi itu juga Bu ya, ada tiga apa tuh, lupa saya. Ada kinestetik, ada audiotori, ada visual, seperti itu Bu ya. Nah, jadi anak nantinya dibagi kan, yang mana lebih fokus, masanya fokus dalam menerima pembelajaran. Jadi kan itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran murid Bu ya. Kalau Iya. misalkan dilihat, oh iya Bu ya, mungkin itu Anak yang jadi mungkin saya, aktif ya, gitu iya ya. Bu, itu dari YouTube Bu, belum saya praktekkan. Cuman itu Iya. mungkin bisa membuat apa yang saya inginkan itu terwujud Bu. Oke. Oke, Pak Apri. Jadi rencana aksi Pak Apri itu adalah mencari referensi dulu ya. Nah, dari beberapa referensi itu ada yang dari YouTube tadi, kemudian ada dari melihat praktik-praktik baik teman yang lain gitu kan. Kemudian Pak Apri juga mungkin melakukan model-model, Pak Apri juga belajar dari referensi itu teknik-teknik pembelajaran yang membuat anak aktif. Nah, dari itu mana nih yang mau Pak Apri pilih? Sepertinya kalau misal untuk dipilih, saya akan coba untuk menerapkan yang ada di YouTube tuh, Bu. Yang mana tuh Pak Apri yang seperti apa? Yang tadi saya sampaikan, Bu. Jadi siswa itu diminta untuk maju, memilih gaya belajar ataupun cara teknik mereka tuh menerima pelajaran tuh yang mana. Jadi saya tuh bisa mengidentifikasi, menganalisis minat Oke, atau gaya belajar mereka tuh yang maunya seperti apa dari tiga komponen oke, yang ada dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi seperti itu, Ibu. oke Pak Apri, saya tangkap nih. Jadi yang mau Pak Apri lakukan itu adalah meminta siswa untuk memilih gaya belajarnya sendiri, Iya, gitu ya, iya, agar nanti Pak Apri bisa menyesuaikan dengan eh, muridnya, gaya belajarnya iya, tadi, iya, gitu Bu. ya. Oke. Hmm, Nah, kalau di skala prioritas nih, keberhasilan ya, keberhasilan Pak Apri nanti setelah memilih gaya belajar tadi itu untuk sampai tercapai ya tujuan Pak Apri tadi, kalau kita skala prioritas itu kalau dari 5 sampai 10 Pak Apri meretnya itu di posisi berapa? Kalau untuk dibuat skala prioritas, Bu ya, dari apa yang saya tonton YouTube itu Iya, supaya bisa skala diterapkan, prioritas. diterapkan di kelas saya, kayaknya ada di posisi 8 sepertinya, Bu. Kayaknya Oke. menyenangkan kegiatan tersebut bisa dilakukan di kelas seperti itu, Bu. Iya, 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 iya. Jadi dengan anak memiliki gaya belajarnya sendiri tadi, berdasarkan hasil YouTube Pak Apri tadi yang dilihat ya, dicontoh dari Hmm, YouTube, anak mm-mm. menentukan gaya belajarnya. Jadi dengan gaya belajar yang anak sudah pilih, nanti Pak Apri bisa mengskala prioritasnya bahwa itu akan tercapai sampai di 8 gitu ya Pak ya. Iya, Oke. Nah, strategi nih. Gimana strateginya?
strategi apa ya? Apa strategi yang akan Pak Apri lakukan? Terus kapan? Berapa lama? Tuh, bisa Pak Apri mungkin ada gambaran Ya, nanti. untuk strateginya Bu ya, saya pastinya akan melakukan pembelajaran dulu untuk bisa memahami pembelajaran diferensiasi ini dulu kan Bu, supaya sebelum Ya, saya menerapkannya di kelas, karena takutnya nanti tidak sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang sebenarnya seperti itu Bu. Kalau misal saya nggak ada ya, strateginya, baru saya terapkan di kelas. Mungkin juga saya akan bertanya-tanya dengan guru-guru lain yang mungkin yang sudah pernah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya di kelas. Mungkin juga um, nanya-nanya nih karena di tempat kita nih sudah ada guru penggerak tuh, kayaknya hmm, kayak seperti Pak iya, Agus, iya. Bu Mary itu kayaknya guru penggerak, kayaknya juga pernah mengimplementasikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tuh. Saya pernah lihat di YouTube tuh kan. Nah, mungkin bertanya juga itu salah satu strategi. Kalau untuk kapan ya mungkin secepatnya setelah saya mendapatkan ilmu-ilmu dalam pembelajaran diferensiasi itu, Bu. Itu. Oke, Pak Apri udah nih ya, udah punya strategi, udah menentukan jangka waktunya secepatnya. Kemudian gambaran keberhasilannya bagaimana, Pak? Gambaran Kalau keberhasilan. Apa gambaran keberhasilan Bapak? kalau Ukuran misalkan keberhasilan ya. Itu ya, ukuran apa ukuran keberhasilannya nanti? kalau untuk bicara ukuran keberhasilannya tuh Bu ya, tadi kan sudah di skala prioritas kan. Rencananya itu ada di poin 8 Oke, tuh Bu. Jadi gambaran saya itu ya harus sesuai dengan apa yang kita bicarakan ini tadi tuh Bu. Nah, oke, biasa terlaksana, siswa bisa senang kan, sesuai dengan apa yang saya inginkan khususnya. Mungkin guru-guru lain juga yang pada umumnya kan siswa itu bisa aktif, bisa mengikuti oke. pembelajaran dengan menyenangkan sesuai dengan apa yang mereka minat, gaya belajar sesuai yang mereka inginkan seperti itu, Bu. Itu gambaran Ya, bagus Pak Apri keberhasilannya. ya, sangat bagus. Kini Pak Apri, Pak Apri kan pasti tidak bisa sendirian. Pak Apri sudah tahu ya kapan, kemudian strateginya, eh, apa yang akan Pak Apri lakukan setelah sesi kita ini? Yang saya akan lakukan secepatnya mungkin eh, mencari referensi, Bu. Oke, Mencari mencari referensi, referensi. mungkin juga dukungan Bu ya. Kalau misalkan bicara tentang dukungan, saya tuh pastinya ingin mengkomunikasikan ini dulu terlebih dahulu ke kepala sekolah. Yang jelas rekan sejawat, dukungannya Bu ya, Oke, supaya bisa saling support, saling bantu kan. Dan takutnya kalau misal saya melakukan ini sendiri, belum tentu benar nanti Bu, seperti itu kan, oke, walaupun saya oke, sudah oke, tahu oke. referensinya. Mungkin itu dukungan-dukungan yang saya butuhkan, seperti itu Bu. Oke, baik Pak Apri. Jadi Pak Apri ini udah mau secepatnya ya mencari referensi, mencari dukungan teman, bertanya dengan teman, gitu kan. Iya. Kemudian memastikan apa yang Pak Apri lakukan akan berjalan, gitu ya. Siapa yang diminta yang bisa diminta bantuannya, Pak Apri sudah tahu orang-orangnya. Baik Pak Apri. Dari sesi kita hari ini apa nih kesimpulan Pak Apri? Kalau oh iya, weh, dari Dari apa yang kita bicarakan ini, sepertinya masalah yang saya hadapi ini terpecahkan ya. Yang saya pikir awalnya tadi itu pembelajarannya itu yang memang nggak aktif, monoton, cuman adalah solusi bahwasanya dalam pembelajaran itu yang lagi tren saat ini itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin saya bisa terapkan nanti di kelas kegiatan pembelajaran diferensiasi karena yang awalnya itu saya merasa siswa itu kurang aktif, namun dari sesi latihan asesmen nilai mereka itu nggak turun seperti itu. Jadi mereka tuh memperhatikan proses pembelajaran di kelas yang saya sampaikan kan, kalau misalkan dari segi pembelajaran asesmen penilaian, namun dalam proses mereka itu kayak kurang aktif dan istilahnya tuh bisa membuat mereka tuh kurang merasa senang seperti itu. Jadi dari pembelajaran berdiferensiasi kayaknya mereka tuh bisa aktif dan merasa bisa menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu Bu, yang bisa saya Oke, simpulkan dari apa yang kita bahas hari ini. sangat bagus sekali Pak Apri. Oke, Aha.
Jadi insight-nya nih, insight-nya dari sesi ini Pak Apri dapat apa? Wah, dapat pembelajaran baru Bu saya. Iya. Alhamdulillah, eh, ternyata apa yang saya pikirkan itu masalah, ada solusinya seperti itu Bu. Ah, iya, betul sekali. Benar sekali Pak Apri. Setiap Iya. masalah itu pasti ada solusinya dan Pak Apri juga sudah menemukan caranya. Begitu Mm-mm. ya. Iya, dari hasil yang kita bicarakan ternyata ada ya. Saya nggak terpikir karena kemarin ya saya ini terbentur dengan kegiatan-kegiatan yang banyak juga di sekolah. Jadi saya tuh susah untuk mencari solusi seperti itu, Bu. Sebelumnya saya terima kasih, Bu, telah menyempatkan diri bisa komunikasi sama Ibu nih. Oke Pak Kemarin Apri. sudah minta waktu, sempat ditunda-tunda juga. Kebetulan hari ini saya bisa ngobrol sama Ibu. Memang saya mintanya sama Ibu sebenarnya karena Ibu salah satu guru penggerak juga di tempat kita seperti itu, Bu. Yang Iya, sudah iya. mungkin banyak pengalamannya. Ya, ya. Ya, ya Pak Apri, coaching kita hari ini semoga bisa membantu Pak Apri untuk Sangat menemukan membantu. kembali cara pembelajaran yang membuat anak menjadi aktif ya Pak Apri ya. Semoga dengan nanti pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Apri lakukan nanti di kelas itu merubah cara pembelajaran Pak Apri dan juga nanti anak-anak Pak Apri itu sesuai harapannya adalah anak-anak yang aktif gitu ya Pak Apri. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan Pak Apri untuk semangat Ya, melakukan perubahan semangat, ya. Bu. Terima kasih, Bu. Gitu, Terima Oke, kasih luar terima biasa. kasih. Ya, sampai jumpa Oke. kembali ya Pak Apri. Saya mau ke kelas Salam. lagi, Bu. Ya, terima kasih. Luar biasa Waalaikumsalam. sekali Bu Atika. Oke, eh, gimana Bu perasaannya sudah melakukan coaching Ibu? Wah, luar biasa ya Luar biasa Bu coaching ya. ini ternyata, aduh gimana ya, saya berusaha benar ini Ah, mendengarkan setiap kalimat yang diberikan oleh Pak Apri itu dan saya mencatat ah, apa yang ah, ah. yang menurut saya penting ya, Iya, iya, biar iya. nanti saya bisa menjalin komunikasinya dan mengarahkan Pak Apri itu biar lebih gimana gitu. Benar. Mantap Ibu, kita ini dulu ya sebelum kita lanjut lebih jauh lagi nih percakapan kita. Kira-kira yang dari percakapan kita ini Ibu pengennya apa sih yang harus kita capai gitu Bu? Tadi kan saya ini kan kurang mendengar aktif gitu ya Pak ya. Mm-mm, Terus saya mm-mm, ini kan suka mengasosiasi gitu ya, mm-mm. mengasosiasi. Ah, ah, Nah, itu tadi yang mau saya capai itu apakah saya ini sudah mengasosiasi Pak Apri gitu ya. mm-mm, 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 Kalau dari segi mendengar aktif, kayaknya saya sudah berusaha mendengar aktif dan mm-mm, saya sudah memberikan dengan mendengar aktif sudah saya melakukan rasa tadi ya Pak ya. mm-mm, mm-mm. Cuman saya nggak tahu ini. Saya bingung juga ngukur apakah saya ini sudah mengasosiasikan si coach saya, Pak. Ya, ya. Gitu. Tapi kalau menurut Ibu, rate-nya dari awal kita kan tadi Ibu bilang rate-nya 3 tuh ya. Kalau sekarang gimana Bu setelah melakukan coaching nih? Kayaknya naik deh, Pak. Naik ya, 4 ya. Ya, 4 Ah, gitu. Wah, luar biasa tuh, Pak. luar Kalau biasa. 4 Alhamdulillah. Ibu kan sangat baik nilainya, itu nilai. maaf Bu ya, Ibu kan nilainya naik tuh. Ibu taunya dari mana sih Bu gitu? Nilainya itu naik itu taunya dari mana Ibu nilainya gitu? Eh, Ya, tadi saya sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian saya Mm-mm, tidak menjudge, saya tidak mm-mm, menyimpulkan, mm-mm, saya hanya saya menyimpulkan, tapi kesimpulan itu sudah diucapkan oleh mm-mm. coach saya tadi, begitu Ya. Pak. Ah, ah, ah. Kemudian saya juga sudah apa ya tadi mendengarkannya dengan rasa gitu ya. Mm-mm, Kemudian mm-mm, saya mm-mm. pikir saya tidak membuat asosiasi untuk Benar. Pak Apri tadi. Ya, memang Ibu boleh ya saya kasih pendapat dikit Bu ya. Boleh Pak, silakan dengan senang Jadi hati. memang luar biasa sekali yang dilakukan Ibu Atika. Ibu Atika itu memang kalau pengalaman mengajar itu tidak bisa bohong ya Bu ya. Ibu itu Ya, begitu dengan apa ya lembutnya menggiring si koci untuk apa ya istilahnya mengutarakan apa yang ada di benak mereka sampai tadi Pak Apri bilang kan, oh ternyata ada nih solusinya gitu. Ternyata baru kepikir berarti memang apa yang Ibu rate dari 3 ke 4
itu memang naik Bu ya, karena dilihat dari Koci sendiri gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Coachingnya itu Alhamdulillah menemukan Pak. itu apa namanya apa ya istilahnya jawaban sendiri gitu. Luar biasa Ibu. Nah, itu apresiasi dari saya Bu ya. Semoga selalu bisa ditingkatkan gitu. Terima Kalau kasih Pak. eh, eh, kalau menurut Ibu sendiri apa yang perlu ditingkatkan nih gitu. Tetapi sebelumnya apa yang udah lebih dan apa yang perlu ditingkatkan. Yang lebih dulu deh yang bikin Ibu bangga selama melakukan kegiatan ini apa Bu? Kayaknya kalau lebih ya Pak ya, saya Mm-mm. ini suka ngobrol gitu, suka Oke. suka suka menanggapi cerita-cerita teman, salah Ya. satunya Pak tadi Nah, kan. Itu nah, kelebihan saya itu saya nih suka mendengar, suka menyimak. Cuman nah, kadang-kadang nyimaknya itu nggak terlalu fokus gitu. Jadi kelebihan saya itu saya suka ngobrol, ngobrol mm-mm, bareng teman gitu kan. mm-mm, Nah, cuman kekurangan saya ini ngobrolnya itu kadang-kadang poin-poin pentingnya itu kadang-kadang kelupaan. Tujuan mm-mm, dari obrolannya itu apa mm-mm. gitu. Oke, Nah, keren. gitu. Keren ya. Jadi Ibu tuh memang pendengar yang baik banget tuh, Bu ya. Tapi ini Bu ya, kalau secara konstruktif saya lihat gitu, memang benar. Ya, Ternyata kita satu pemikiran loh Bu, benar. Ibu tadi bilang kan kadang karena hobi mendengar, hobi kayaknya istilahnya tuh apa ya, asik gitu ngobrol ya, sampai kadang kehilangan poin penting kadang ya. Ibu tadi bilang seperti itu, hmm, benar Ibu ya. Memang kalau yang saya lihat pertama sih memang penggalian keywordnya Bu ya, keywordnya seperti Pak ya, Apri tadi bilang eh, tidak apa ya istilahnya dia itu bilang metodenya kurang, terus gaya belajar dia itu beda dengan anak-anak, terus medianya. Saya rasa ke depannya Bu ya itu bisa digali lagi tuh sama Pak Apri. Tanyain sama siap, Pak siap. Aprinya kira-kira metode seperti apa. Jadi lebih detail lagi seperti itu. Terus Iya, gaya belajar Pak Apri itu yang seperti apa. Jadi nanti bisa jadi referensi buat kita. Itu sih apa ya yang perlu ditingkatkan dari ibu sih memang hal-hal itu apa namanya menggali pertanyaan-pertanyaan yang detail. Saya rasa itu sih Bu ya kalau menurut Ibu nih dari apa ya konstruktif saya tadi ada nggak yang mau dikonfirmasi gitu Bu? iya Pak, bener nih. Saya tuh bener ya, saya ini suka ngobrol. Cuman saya sering kehilangan poin-poin penting. Benar Benar, benar saya benar. baru ingat nih, Hmm, kata Pak Agus, bahwa saya hmm, tadi kurang detail di gaya belajarnya Pak Apri. hmm. Harusnya saya itu tanya ya, Ya, gaya belajar Pak Apri itu seperti apa, hmm, itu kan. Nah, ini benar saya benar hanya benar. bertanya gaya belajar yang diinginkan Iya. muridnya Pak Apri Ah, tadi ah, kan. Jadi ah, saya ah. tidak berpikir ini sih Pak Apri ini orangnya gimana ya kalau di kelas gitu ya. Oke, Ibu. Jadi ke depannya Ibu untuk ngatasi masalah itu gimana nih menurut Ibu? Apa yang harus Ibu lakukan? Ya, salah satunya tadi saya udah buat catatan nih, Pak. Mungkin Mantap. catatannya Mm, itu mm, ya mm, harus saya garis bawahin ya. mm. Tadi kan udah ada nih catatan saya itu bahwa gaya belajar. Nah, gaya belajar itu mungkin harus yang saya tebalin. Gaya Oke. belajarnya ya gaya belajar muridnya, gaya Ah, ah, belajar siswanya gitu ya. ah, Jadi mantap mendebalkan, Ibu. uh, menandai gitu ya. Mm-mm. Nah, Ibu, kesimpulan kita pada hari ini apa nih dari tujuan kita ngobrol tadi? Silakan Ibu, boleh deh disimpulkan. Oke, terima kasih Pak. Jadi kesimpulannya nih tadi kan saya ingin menjadi pendengar yang aktif Ya, gitu ya. benar. Mendengar pendengar yang aktif, kemudian eh, memberdayakan coachnya gitu ya. Mm, mm. Saya rasa hari ini coaching saya sudah berjalan sangat baik. Luar biasa Boleh Ibu, dong saya Pak ya sepakat. saya menyimpulkan Saya sepakat sekali. Ya, ya, ya. ya. Terus dengan bimbingannya Pak Agus sebagai supervisor saya juga mengingatkan saya poin-poin penting sebagai coach itu di mana yang harus saya tekankan kembali Benar dan itu sekali Ibu. insight yang saya dapat hari ini. Oke, Jadi mantap Ibu. ya, Oke, Ibu, semoga tercerahkan Bu ya ngobrol dengan saya ya. oh luar biasa Oke. Pak, Nanti sangat kalau ada tercerahkan. hal-hal lain yang ingin ditanyakan kita bisa lewat chat Bu ya.
Siap, siap. Oke, selamat sukses Ibu. Ya, terima kasih banyak, Pak, Sama-sama. bimbingannya.